Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling menyedihkan buat Abah tentunya apabila ada sahabat kita nih YouTuber pemula yang sudah bisa mendapatkan syarat monetisasi, tetapi di saat mendaftar monetisasinya itu justru malah ditolak. Sudah pasti ya, kita yang memiliki channel pun akan merasa kecewa. Dan bukan satu atau dua channel saja ya yang saat ini channelnya ditolak. Bahkan banyak yang nge-WA ke Abah pun sama channelnya ditolak. Dan ditolaknya itu justru datang dari kesalahan kita sendiri ya. Ingat, ini pesan penting buat sahabatku, buat yang belum dimonetisasi agar nanti lancar. Di saat channel kita nih sudah bisa mendapatkan syarat monetisasi, usahakan luangkan 1 hari, kita jangan dulu upload lah 1 hari malah, dan kita koreksi konten-konten kita, dari konten video panjang, dari konten video short, dan bukan hanya konten yang harus koreksi, tentunya kita pun harus mengoreksi di bagian Google AdSense. Apakah kita pernah membuat Google AdSense atau belum ya, akun Google kita itu. Jangan sampai masalah sepele justru nanti akan menghambat pendaftaran monetisasi kita ya. Jadi intinya kita harus mengingat, apakah di saat kita membuat channel YouTube kita itu sudah membuat akun AdSense atau belum. Kalau memang belum kan sudah pasti dikelola akun Google pun tidak ada akun AdSense. Tapi kalau memang sudah membuat di akun Google kita itu akan ada tampilan Google AdSense. Dan yang lebih harus kita perhatikan, ingat, di saat video-video kita itu settingan sudah dipublikasikan ya, ini ingat, harus kita perhatikan nih, di saat video-video kita itu settingannya sudah dipublikasikan, jangan sekali-kali settingan di video kita itu diubah-ubah. Kenapa? Banyak ya yang mungkin mereka ada yang mengatakan di saat mau daftar monetisasi, apabila ada konten kita yang mungkin kena klaim ataupun yang mungkin bermasalah, silakan disetting tidak publik atau kita setting dipribadikan. Nah, kesalahan itulah memang yang mungkin kalau kita tidak tahu ya, bisa jadi kita ikutin arahannya, yang justru akan mengakibatkan pendapatan jam tayang kita itu hilang. Dan pastinya monetisasi pun akan ditolak karena kita disarankan untuk mengejar syarat monetisasi lagi. Kerugian apabila channel kita sudah bisa mendapatkan syarat monetisasi tetapi justru kita tidak tahu video-video kita yang sudah dipublikasikan mungkin karena ada masalah di video tersebut, karena ada klaim ataupun ada video-video yang gimana lah ya. Nah, justru kita pribadikan atau kita publik. Ini jadi pembelajaran penting. Jangan sekali-kali. Kalau mau kita ganti judul sih tidak jadi masalah ya. Tapi kalau kita ganti settingan pribadi, itu akan menghilangkan jam tayang kita. Ini yang harus kita perhatikan. Karena saat ini mungkin banyak cara untuk mengejar syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu saat ini memang sangat-sangat mudah. Kenapa? Yang pertama, kita tahu kalau kita bisa mempraktekkan atau kita bisa membuat konten-konten, mungkin konten tentang ngeblog ataupun konten apa, dan ternyata kita bisa mengisikan konten tersebut dengan musik, dan ternyata di saat kita upload video tersebut bisa mendapatkan banyak penonton, dan sudah pasti akan mudah juga mendapatkan jam tayang. Tetapi itu kan kalau kita bisa mengeditnya. Ingat, ini sebagai contoh aja ya. Kalau kita nih buat konten ngeblog durasi 1 jam misalkan lah, lalu kita isi konten, di konten kita itu kita isikan musik, dan musik tersebut memang mudah mendapatkan penonton ya, karena kan kalau konten kita diisikan musik, yang nonton pun akan merasa nyaman. Tapi kalau memang musik tersebut kan pasti akan kena klaim hak cipta. Kalau memang kita bisa mengedit ya untuk menghilangkan klaim hak ciptanya dengan cara mungkin kita ganti musik, silakan kita pakai dengan kita ganti musik sehingga video kita itu tidak ada klaimnya, dan itu kan
sudah pasti mendapatkan jam tayang dengan mudah. Nah, dan yang akan membuat channel kita gagal monetisasi, ingat, siapa tahu sahabat-sahabat semua itu di saat upload konten dan ternyata konten kita itu ada yang double. Ada yang double bagaimana, Bah? Ada yang double konten yang sudah kita upload, kita lupa, dan ternyata kita upload ulang. Itu yang akan membuat channel kita ditolak. Kenapa? Karena konten yang sudah diupload justru kita upload, apalagi kontennya satu, misalkan nih satu full gitu. Jangankan full, yang hanya 2 menit atau 1 menit pun nih, ternyata konten tersebut sudah pernah diupload, tapi kita ambil lagi nih, misalkan karena ada di galeri, kita ambil lagi, kita upload ulang. Meskipun 1 menit itu akan dianggap konten digunakan ulang. Jadi perhatikan biar sahabat semua lancar ya monetisasinya. Di sini pun Abah bukan merasa gimana ya, justru Abah merasa sedih juga melihat kawan-kawan kita yang mungkin sudah mencapai syarat monetisasi tetapi justru di saat mendaftar monetisasi ditolak. Nah, ini jadi pembelajaran buat kawan-kawan yang lainnya. Alangkah baiknya kita luangkan waktulah sehari, kita beresin dulu channel kita ya. Ya kita mau ada yang mungkin kena klaim, kita edit. Ada yang mungkin video kita yang mungkin sekiranya judulnya kurang begitu jelas ataupun konten di video kita itu judulnya terlalu clickbait. Nah, itu kita bisa ganti dulu biar pendaftaran monetisasi kita itu lancar ya. Ingat sahabat-sahabatku, pendaftaran monetisasi itu kita yang akan dicek konten-konten kita. Dan kalau memang untuk langkah 1 dan langkah 2 sudah lancar, itu langkah yang ketiga yang akan membuat kita tegang. Kenapa? Dari situlah konten kita akan dicek. Pertama yang dicek yang paling lama, konten yang paling banyak ditonton, kan sahabat semua sudah pernah paham, konten yang paling banyak ditonton dan konten yang paling banyak mendapatkan jam waktu tonton. Nah, apabila konten yang paling banyak mendapatkan jam waktu tontonnya, lalu kita ubah settingannya menjadi tidak publik atau dipribadikan, sudah pasti kan jam waktu tonton ini tidak dihitung. Karena yang akan dihitung oleh YouTube itu jam waktu tonton publik. Ingat, jam waktu tonton publik. Jadi kalau video kita yang tidak yang tidak dipublikasikan, walaupun video tersebut sudah dipublikasikan, kalau kita ubah sudah pasti akan hilang pendapatan jam tayang kita itu. Ya kalau mungkin kita yang tidak tahu ya gampang kita bisa edit ulang. Nah, itu yang harus kita waspadai. Alangkah baiknya abaikan aja kalau konten kita memang sudah diubah, yang mungkin ada klaim hak cipta kita udah edit nih, biarin aja, jangan ubah di bagian visibilitasnya ya, jangan sampai di gonta-ganti. Yang penting konten kita sudah tidak ada klaim hak ciptanya, dan yang pasti di saat mendaftar monetisasi biar lancar, usahakan lakukan malam hari ya. Ini untuk sahabat-sahabat semua biar lancar kedepannya nanti ya. Jangan sampai channel kita ditolak monetisasi justru kesalahan datangnya dari kita sendiri ya. Ini harus kita perhatikan ya. Bukan yang pertama, sekali lagi, jangan sampai konten kita yang sudah publik jangan sampai tidak diubah settingannya. Dan yang kedua tentunya kita harus perhatikan dulu konten-konten yang mungkin ada konten yang sudah pernah kita upload ulang ya. Dan yang pasti kita harus koreksi konten short pun sama, kita periksa satu persatu. Dan kalau memang sudah aman, kita bersihkan history ya. Nah, setelah itu baru kita cek Google AdSense atau akun Google kita apakah kita sudah buat atau belum. Kalau memang belum ya kita pilih yang tidak ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.